Di Pekanbaru ada salah satu orang, Masya Allah. Dia cerita, dia dulu punya rekanan dengan 3 non-muslim ya. Dia sendiri yang muslim. Akhirnya, ya tadi karena urusannya sama riba, akhirnya dia memisahkan diri. Mereka punya 4 perusahaan. Akhirnya dikasih 1 perusahaan yang muslim ini. Perusahaan itu menanggung utang 25 miliar. Ya biasalah. Anak pikir orang kaya itu punya duit cash ya. Ternyata enggak. Ya enggak semua, enggak ada yang kaya kayak Korun jemaah. Korun itu seorang yang masuk lift, dia ngadep ke depan. Tahu-tahu datang orang ngadep ke kiri. Datang orang ngadep ke kiri. Semua akhirnya ngadep ke kiri. Dia ngelihat semua ngadep ke kiri. Ngadep ke kiri juga dia. Ngadep ke kiri juga dia. Dia nggak tahu kenapa ngadep ke kiri juga nggak tahu. Cuma dia lihat lingkungannya semuanya ngadep ke kiri. Akhirnya dia ngadep ke kiri. Bolehkah istri menggugat cerai suaminya yang seperti itu? Boleh, boleh aja. Boleh istri itu menggugat suaminya dikarenakan akhlak suami yang buruk. Boleh menggugat suaminya karena suami tidak menunaikan hak-haknya. Afwan Ustaz, izin bertanya, kami suami istri yang pekerjaannya satu profesi. Pekerjaan kami banyak berhubungan dengan bank. Alhamdulillah kami hijrah dan memutuskan rekanan dengan bank. Semenjak itu kehidupan kami menurun drastis. Dan sering terlambat membayar gaji staf kami 1-2 hari. Apakah kami zalim terhadap staf kami atas pembayaran gaji yang sering terhambat? Terus terang kami sering tergoda untuk kembali rekanan sama bank. Subhanallah jamaah. Ketika seorang ambisinya duniawi, maka dia akan tertarik kembali berbuat dosa. Tapi ketika ambisi dia akhirat, maka seharusnya dia nyaman dengan kondisi ini. Lu gimana nyaman Ustaz? Yang anak tanyakan gaji karyawan nih. Taib, apa yang antum lakukan sekarang? Antum dapat apa dari Allah? Allah janji itu. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ana alhamdulillah dapat 2 rakaat sebelum subuh yang belum pernah ana tinggalkan sejak hijrah. Itu lebih baik dari semua bank yang ada di muka bumi ini. Supaya antum paham. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang dulu ketika antum enggak hijrah, antum enggak dapat itu gitu loh. Antum dapat zikir pagi dan petang. Yang Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Zikir-zikir yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik, amalan yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diharapkan. Harta, antum berharap harta akan antum tinggal dan harta akan meninggalkan antum. Maka tolong antum lihat apa yang antum dapatkan setelah hijrah, bukan dunia. Karena dunia akan antum tinggalkan. Buat apa? Ketika antum dapat harta yang banyak, tapi kemudian antum tinggalin. Iya Ustaz. Kadang-kala orang sadar. Tapi gaji karyawan Ustaz. Nah, antum perlu ngobrol sama karyawan. Jadi karyawan itu diajak hijrah juga. Sampaikan kondisi ekonomi kami seperti ini. Kami lepas dari bank. Kenapa? Sebutkan ini dan itu. Tolong bantu kami dengan sabar dan sholat. Loh, betul jamaah. Ini kejadian ya di Pekanbaru ada salah satu orang, Masya Allah. Dia cerita dia dulu punya rekanan dengan 3 non-muslim ya. Dia sendiri yang muslim. Akhirnya, ya tadi karena urusannya sama riba, akhirnya dia memisahkan diri. Mereka punya 4 perusahaan. Akhirnya dikasih 1 perusahaan yang muslim ini.
Perusahaan itu menanggung utang 25 miliar. Ya biasalah. Anak pikir orang kaya itu punya duit cash ya, Mas. Ternyata enggak. Ya enggak semua, ya enggak ada yang kaya kayak Korun ya, Mas. Korun itu uangnya cash. Antum mau minta berapa ton emas? Ada. Sekarang orang kaya uangnya apa? Angka. 0. 0, 0, 0, tambah 0 jadi. Baik, orang ini akhirnya punya utang 25 M. Dia kumpulkan semua karyawan di perusahaannya. Dia ceritakan. Ini loh antum perlu menyampaikan. Anda kan bukan ustadz. Iya antum bukan ustadz. Tapi antum tahu kenapa antum hijrah. Antum sampaikan kepada mereka. Akhirnya karyawan nggak digaji. Ya sudah kita berusaha sampai sehat. Ada uang dibagi. Ada uang dibagi. Setahun 25 M lunas. Subhanallah. Ada ketika antum hijrah, tolong yang lainnya dibawa hijrah. Kemudian ya tadi antum sampaikan, aku nggak bisa gaji, mungkin telat ini dan itu. Dan sekali lagi kalau telat, bantu ya. Nggak perlu bantu dengan duit, bantu dengan apa? Sabar dan sholat, gitulah. Antum sholat, semoga Allah kasih berkah di perusahaan kita ini, insya Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya laki-laki masuk agama Kristen. Padahal dari kecil saya didik agama Islam. Saya sudah berusaha menasehati, mengingatkan. Dan sudah bicara dari hati ke hati. Tapi anak saya tetap masuk Kristen. Saya kepikiran dan hidup merasa dihantui dosa. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Di mana hidupnya anak ini? Itu jadi pertanyaan. Bersama siapa dia hidup? Jadi orang tua itu kadangkala memberikan pendidikan kepada anak. Tapi lupa untuk menciptakan lingkungan yang baik buat anak. Tadi malam yang hadir di kajian, Ustadz Ami menjelaskan tentang firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Engkau sabarkan dirimu. Engkau sabarin dirimu, tahan dirimu. Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita membutuhkan komunitas, teman-teman yang membantu kita. Ada kawan di Australia. Dia pindah ke Australia. Anaknya sekolah di sekolah Australia. Anaknya itu gak nyaman jadi muslim di sana. Kenapa? Dia harus sholat, sedangkan teman-temannya nggak ada yang sholat. Mereka nyaman. Anaknya kalau perempuan harus pakai jilbab, nggak ada yang pakai jilbab satu sekolah. Anaknya harus puasa, semuanya nggak ada yang puasa di sana. Maka dia berpikir anaknya nggak boleh pacaran. Mereka semua pada pacaran di sana. Nggak, anak tetap mendidik dia. Di sini kesalahan orang tua. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin. Ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'a naruhuma. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Enggak boleh api mereka saling kelihatan. Artinya berusaha untuk tidak mendekat di lingkungan seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Maka pendidikan yang diberikan akhirnya luntur dengan kondisi yang ada. Antum pernah enggak dapat video sosial eksperimen yang seorang yang masuk lift, dia ngadep ke depan. Tahu-tahu datang orang ngadep ke kiri. Datang orang ngadep ke kiri. Semua akhirnya ngadep ke kiri. Dia ngelihat semua ngadep ke kiri. Ngadep ke kiri juga dia. Ngadep ke kiri juga dia. Dia nggak tahu kenapa ngadep ke kiri, juga nggak tahu. Cuma dia lihat lingkungannya semuanya ngadep ke kiri. Akhirnya dia ngadep ke kiri. Maka tadi buat orang tua,
Apabila dia sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, selesai. Tapi kalau ternyata memang ada kesalahan dari orang tua, ya sudah, dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan anak yang murtad ini jamaah, jangan ditinggal. Karena boleh jadi dia murtad karena sesuatu, karena ikut-ikutan. Kalau kita tetap di belakang dia. Kadangkala ada anaknya yang murtad karena pernikahan. Tetap orang tuanya kalau bisa di belakang dia. Memang ada dua penanganannya. Ditinggalkan dengan harapan dia balik. Kalau harapannya besar. Kalau enggak, diikutin. Karena harapannya suatu hari dia noleh. Bapaknya ada, ayo nak. Bapak tungguin engkau nak. Iya jemaah. Bagaimana Nabi Nuh ya, sedih ketika dia harus melihat anaknya tenggelam jemaah. Anaknya jemaah. Maka tolong orang tua benar-benar maksimal mendidik anaknya, terus didoakan anaknya. Kalau ada kesalahan dari orang tua, ya berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan bertobat. Dan ya dekat sama anaknya, kasih hadiah anaknya. Supaya tahu orang tuanya itu peduli. Dan semoga Allah kasih hidayah kepada anak itu. Afwan izin bertanya Ustaz. Bila ada seorang terdiagnosis penyakit mental oleh dokter. Seperti gangguan, apa ini? Lemar, depresi selama berkepanjangan. Namun istri selalu mendampingi suaminya yang sakit tersebut. Yang ia tanyakan, bila istri menggugat cerai, saking tidak sabarnya menghadapi suami yang sakit tersebut, bagaimana hukumnya? Coba. Syukran jazakallah khair. Iya, kalau pertanyaannya, bolehkah istri menggugat cerai suaminya yang seperti itu? Boleh aja. Boleh si istri itu menggugat suaminya dikarenakan akhlak suami yang buruk. Boleh menggugat suaminya karena suami tidak menunaikan hak-haknya. Kalau memang dia merasa kayaknya anak kalau melanjutkan hidup sama suami, takut Ustaz. Takut tidak menunaikan hak-hak anak, sedangkan dia boleh bercerai. Maka silahkan. Karena ada orang yang mengatakan istri ini enggak setia gitu ya. Bukan enggak setia. Karena memang ada masalah. Yang dikhawatirkan ketika dia terus bersama suaminya. Tadi iman dia bertambah berkurang lagi. Mungkin dia kurang ajar sama suaminya. Mungkin ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Jadi kalau boleh saja. Tapi kalau dia mau bertahan. Beda anak sama orang tua ya. Karena anak sama orang tua itu enggak ada suratnya. Kata orang. Tapi kalau kita sama pasangan hidup kita. Ada suratnya. Maka diperbolehkan sang istri menggugat cerai suaminya dalam kondisi tadi suaminya melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa menunaikan haknya. Tapi kalau istri mau bersabar silahkan. Ada perbedaan suami sama istri. Kalau suami disuruh sabar jamaah. Karena suami bisa nikah lagi. Dia punya masalah sama istrinya, udahlah gak apa-apa anak gak ceraikan. Anak tambah satu lagi. Kayaknya masalah juga yang kedua ini Ustaz. Tapi anak tambah satu lagi Ustaz. Bismillah insya Allah 4 gak ada masalah. Ternyata yang keempat sama aja ternyata Ustaz. Iya. Jamaah hidup ini masalah. Bukan untuk bersenang-senang. Maka perlu bersabar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kalau kalian gak suka sama mereka, sabar. Boleh jadi dalam Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kau benci di situ ada kebaikan yang banyak. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ada hadiah, ana mau kasih yang paling jauh jemaah. Terakhir ini. Siapa yang paling jauh? Yang merasa paling jauh? Banyumas. Datang kajian memang. Betul. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau jemaah. Baik, insyaallah kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.